Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, para jamaah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pagi ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kajian rutin bulanan kita setiap hari Sabtu pekan ketiga. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Mulai pertemuan pagi ini insyaallah kita akan membahas kitab yang ditulis oleh Dr. Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, seorang ulama besar yang sampai sekarang alhamdulillah masih berhidup. Beliau yang begitu cinta dengan sunnah. Beliau berceramah. Di dalam ceramahnya beliau membagi beberapa sesi dan juga berkhutbah. Di dalam khutbahnya ada beberapa yang disampaikan. Hasil ceramah dan khutbah beliau inilah dibukukan dalam kitab yang berjudul asli Ahbabullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh seorang bernama Endang Saiful Aziz Tauf dan Tauhik Nuryana, dan di dalam edisi Indonesia diberi tema 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah. Beliau Dr. Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, seorang ulama besar yang tinggal di suatu desa kecil di daerah Mesir, di daerah Qatar, di mana tempat itu namanya Kampung Shin, di sebuah tempat daerah yang namanya Gharbiyah. Beliau ceramah di sebuah masjid. Masjid yang beliau tempat biasa ceramah adalah Masjid An-Nur di dusun Ashin. Disitulah kemudian beliau menyusun setiap ceramahnya dan dibukukan pada tahun 1421 Hijriah atau pada tahun tepat 2000 Masehi. Beliau bukukan, dan insya Allah buku beliau ini yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yakni dengan tema 40 karakteristik orang-orang yang dicintai Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh pengikut keluarganya, pengikutnya sampai nanti di yaumil akhir. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mampu istiqamah di atas iman dan takwa. Baik, sebelum kita menguraikan tentang 40 karakteristik dari orang-orang yang dicintai Allah, saya akan menukil muqaddimah dari beliau, yaitu dari penulis, beberapa keterangan-keterangan sebagai muqaddimah, sebagaimana judul utamanya adalah Ahbabullah, orang-orang yang dicintai Allah atau para kekasih Allah.
Semoga kita menjadi para kekasih Allah insyaallah. Sebagai muqaddimah, beliau menuturkan sebuah ayat Al-Quran. Karena apalagi di zaman sekarang, betapa banyak umat-umat Islam yang murtad, keluar dari agama Islam gara-gara dunia, gara-gara wanita, gara-gara pria. Yaitu seorang muslim ingin menikah dengan orang kafir, rela murtad. Seorang muslimah ingin menikah dengan seorang kafir, rela murtad. Seseorang demi dunia, kekayaan, kedudukan, rela murtad. Dan sudah banyak terjadi kemurtadan. Kalau toh tidak sampai kepada murtad, dia telah berganti akidah. Agamanya tetap Islam, tapi akidahnya rusak. Maka di sini beliau menukil sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Maidah, surat 5 ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya. Jadi siapapun seorang muslim yang telah keluar dari Islam, murtad, atau dia tetap Islam tapi akidahnya telah melenceng dari Islam, maka Allah katakan fasawfa ya'tillah biqaumin, kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang mereka mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Adillati 'alal mu'minin, dan bersikap adil terhadap orang-orang mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, dan bersikap tegas keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka orang-orang yang mau berjuang berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka adalah orang-orang yang tidak takut dicela terhadap orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Yang demikian ini adalah karunia Allah, yang Allah berikan karunia itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunianya, dan Allah maha mengetahui. Dari ayat ini, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, betapa banyak umat Islam yang bukan mencari kasih sayang Allah, bukan mencari cinta dari Allah, tetapi lebih banyak manusia yang mencari cinta dari makhluk, mencari cinta dari seseorang, bukan dari Allah. Akibatnya apa? Akidah dijual. Bukankah hal ini sedang bahkan sekarang kita bisa lihat? Membela mati-matian orang kafir demi meraih harta, kekayaan dunia, demi meraih pangkat jabatan, yang sesungguhnya semuanya itu milik Allah. Maka di sini kita nggak perlu takut. Andai kata ada orang-orang yang Islam yang murtad, kita lihat lebih banyak lagi orang-orang kafir yang masuk Islam, insya Allah. Dan pada akhirnya Islam agama yang akan dimenangkan oleh Allah. Maka tidak perlu kita bersedih ketika melihat orang murtad. Kecuali itu keluarga kita yang kita sudah ajak, kemudian dia tetap murtad, sudah. Setelah itu tiap kita masing-masing, walakum a'malukum walana a'maluna. Yang penting jangan sampai rusak akidah kita. Ada orang sedih saudaranya murtad, dirinya tidak pernah belajar agama, hanya sekedar beragama, sedih kepada orang yang murtad tapi nggak sedih kepada dirinya sendiri. Maka Allah katakan di situ, apa dikatakan? Hai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum an dinihi, apabila ada di antara kamu yang tadinya Islam murtad keluar dari agamanya, nggak perlu bersedih. Kenapa? Allah berjanji fasawfa ya'tillahi biqaumin, Allah akan mendatangkan kaum yang baru, meninggalkan orang-orang yang murtad tadi. Yuhibbunahu yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang mereka akan mencintai, kamu akan mencintai mereka dan mereka pun akan mencintai kamu. Adillatu 'alal mu'minin, yang akan bersikap tegas terhadap orang-orang mukmin. Dan di sini tadi dikatakan di antaranya adalah wala yakhafuna laumata laim, tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Mohon maaf Bapak Ibu,
di negara kita, khususnya negara Islam. Umat Islam yang dicela yang mana? Yang tegak di atas sunnah atau pelaku bid'ah? Yang celah siapa? Pelaku bid'ah, Pak. Pelaku kesyirikan, pelaku kedzaliman, mencela, menghina orang-orang yang tegak di atas sunnah. Gak usah khawatir, Pak. Gimana sikap kita? Sabar. Sabar. Kenapa? Karena celaan hinaan itu insya Allah sedang menguji kita. Allah mampu gak kita menghadapi itu semua? Tapi kita diketawain, dihina, dicela, gak apa-apa. Memang seperti itulah sifat-sifat mereka, orang-orang yang tidak mau tegak di atas sunnah. Allah katakan di surat 23, surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat yang ke-109 sampai 110, atau kita bisalah sampai ke 111-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu kana fariqum min ibadi yaqulun, sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku, yaitu hamba-hamba yang beriman, yang lurus jalannya, yang tegak di atas sunnah, yaqulun, mereka berdoa, Rabbana amanna faghfir lana warhamna. Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Faghfir lana warhamna, maka ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Maka ya Allah, rahmatilah kami, kasih sayangilah kami. Wa anta khairur rahimin, sesungguhnya engkau benar-benar sebaik-baik pemberi rahmat. Engkau sebaik-baik pemberi rahmat, pemberi kasih sayang. Apa yang terjadi? Orang yang tegak jalannya lurus, yang selalu meminta rahmat Allah. Di ayat 110-nya, fattakhultumuhum sihriyan hatta ansaukum dzikri, maka orang-orang yang tegak di atas jalan yang benar, yang selalu berdoa memohon rahmat Allah, dijadikan menjadi buah ejekan, menjadi hinaan. Hatta ansaukum dzikri, sampai mereka yang menghina, yang mencela orang-orang yang benar, melupakan dirinya terhadap ingat Allah, terhadap zikir kepada Allah. Wa antum minhum wa kuntum minhum tadhakun, bahkan kamu hai orang-orang yang tidak tegak di atas sunnah, kamu mentertawakan orang-orang yang jalannya benar, kamu mentertawakan orang-orang yang jalannya lurus. Makanya berpegang di atas sunnah di zaman sekarang berat atau sangat berat? Diibaratkan seperti apa kata Rasul? Qabidul jamrah, memegang bara. Panas Pak, tapi kita harus pegang, selamat. Kalau kita lepas, kita tidak akan selamat. Ustadz, bagaimana cara memegang bara? Pakai ilmu. Ada nggak Bapak Ibu orang megang bara, bukan bara api daripada bara arang atau kayu, tapi bara besi dipegang tanpa panas. Panas tapi masih bisa ketahan. Bisa? Pakai ilmu. Di mana ilmunya? Gimana caranya? Pakai pelapis. Ada sarung tangan yang tebal, dilapisi kulit, di depannya ada logam yang tahan panas, digenggam, nggak melepuh tangan Pak, tapi terasa panas. Artinya bagaimana? Kita memegang sunnah itu sulit kayak megang bara api. Tapi bisakah kita tetap menggenggam sunnah? Pakai ilmu Pak, belajar ilmu agama. Insya Allah kita tetap tegak di atas sunnah. Dihina orang, dicela orang, biarin. Yang penting jangan kita yang menghina dan mencela. Gak ada masalah. Maka kalau kita mampu sabar, di ayat ke-111-nya, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya pada hari ini kami akan memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Apa balasan yang sempurna bagi orang yang sabar? Surga. Annahum humul faizun, maka orang-orang yang sabar, yang terus sabar sepanjang kehidupannya, mereka itulah orang-orang yang faizun, akan meraih kemenangan. Jadi Pak, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai Allah, yang nanti kita akan uraikan ada 40 karakter orang yang dicintai Allah. Yang paling utama dari seluruh karakter itu satu Pak,
kita wajib sabar dalam menjalankan ketetapan Allah, ketentuan Allah, syariat Allah, hukum Allah, perintah Allah, larangan Allah. Sebab tanpa sabar gak bisa kita akan menjadi orang yang dicintai Allah. Maka Allah firmankan di surat 76, surat Al-Insan atau Ad-Dahr ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athima au kafura." Maka bersabarlah kamu dalam menjalankan hukmi rabbik. Apa itu hukmi rabbik? Ketetapan Allah, ketentuan Allah, hukum Allah. Apa itu hukum Allah? Perintah, larangan, aturan, syariat, ketentuan, ketetapan. Sabar sepanjang hidup. Wala tuti' minhum athima, janganlah kamu mengikuti mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Orang-orang yang berdosa. Wow, kafuro, atau orang-orang kafir. Apalagi sampai kamu murtad, na'udzubillah, atau mengikuti ajaran-ajaran mereka. Tegaklah di atas sunnah. Niscaya kita akan dicintai oleh Allah. Sebab Allah sendiri yang mengklaim. Bagaimana caranya agar kita dicintai Allah? Ikuti sunnah. Bukankah Nabi ketika telah mendapatkan sebuah ayat Al-Quran, beliau dengan gembira dan langsung memanggil sahabat-sahabatnya? Dan para ulama menyebutkan surat ini, yaitu ayat ini, surat 3 ayat ke-31 sebagai ayat imtihan, ujian bagi seorang muslim. Betulkah dia benar-benar akan dicintai Allah? Apa kata Allah ayatnya? Qul, Muhammad, katakanlah kepada umatmu, kepada umat Islam, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ibu, bapak, pengen gak kita dicintai Allah? Apa syaratnya di ayat itu? Ikutilah Nabi, ikuti sunnahnya, tegak di atas sunnah, sabar dalam menjalankan syariat, ketetapan, hukum, dan yang lainnya. Kalau kita benar-benar mengikuti sunnah Nabi, apa jaminan dari Allah? Yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintaimu dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini imtihan bagi kita ayat ini. Mampukah kita akan mendapatkan cinta Allah? Kalau kita selalu menggenggam Islam, mengikuti sunnah, insya Allah kita menjadi orang-orang yang ahbabullah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Karena sesungguhnya kecintaan kita kepada Allah betul-betul kita yakini Allah itu ahad, Allah itu esa, Allah itu tunggal, satu-satunya zat yang namanya paling agung, yang namanya paling mulia. Maka kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya merupakan salah satu dari sifat-sifat yang wajib kita yakini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang mencintai seorang hamba, di mana ketika kita meyakini adanya Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, kita tidak boleh menengahkan dengan mentamsil atau menyamakan, tidak boleh juga dengan pengingkaran atau takthil atau mengingkari, tidak boleh juga dengan tahrif atau menyelewengkan, tidak boleh pula kita dengan takyif atau mempertanyakan. Bagaimana Allah? Masa Allah mencintai hamba? Kayak apa cintanya Allah? Gak usah ditanya, Pak. Yang penting mari kita cinta kepada Allah. Sebab apa? Allah tidak bisa disetarakan dengan yang lain. Satu-satunya zat yang gak boleh disekutukan, yang tidak disetarakan. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu adalah zat yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Di surat Asy-Syura di ujung daripada ayat yang ke-11. Inilah dia, kita mencintai Allah dengan cinta yang sebenar-benarnya.
cinta yang sesungguh-sungguhnya, cinta tanpa pamrih apapun, dan yakini Allah pasti mencintai kita tanpa kita mentaktil, mentakyif, mentasyrif, mentamthil. Yang penting sami'na wa ata'na. Mari kita cintai Allah dengan sebaik-baiknya. Inilah diantara muqaddimah yang Allah perintahkan kepada kita. Dari penulis menyebutkan beberapa ayat tentang muqaddimah. Untuk apa? Kita yakini Allah mencintai kita. Siapa di antaranya orang-orang yang dicintai? Orang yang sabar tadi dikatakan, orang yang senantiasa menyucikan diri, orang yang selalu berbuat baik. Maka kalimatnya kadang-kadang innallaha yuhibbul mutawakkilin, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya sifat-sifat baik itu pasti akan dicintai Allah. Maka untuk itu kita harus berusaha menjadi orang-orang yang baik, dan diantaranya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh penulis di sini, yakni di surat As-Saff, surat 61 ayat yang keempat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur, dan mereka semua seakan-akan seperti sesuatu bangunan yang tersusun kokoh. Kenapa Allah turunkan di ayat 4 ini? Ayat 4 ini adalah lanjutan dari ayat 2 dan ayat 3. Apa? Di surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3-nya Allah menegur orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa engkau mengatakan sementara engkau tidak mengerjakan? Mengapa engkau menyuruh sementara engkau tidak melakukan? Mengapa engkau menyampaikan sementara engkau sendiri tidak mengamalkan? Bagi para penceramah, wajib mereka mengamalkan ketika dia telah menyampaikan jalan ceramahnya. Para penceramah ngomong, nyuruh ini, amalkan ini, tapi si penceramah tidak mengamalkan, kelak ditanya oleh Allah tentang ayat ini. Para orang tua wajib mengamalkan ketika menyuruh anaknya untuk ibadah. Apabila orang tua nyuruh anak ngaji, nyuruh anak ibadah, orang tuanya tidak ngaji, tidak ibadah, dia yang akan ditanya pertama oleh Allah. Maka dikatakan, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak menjalankan, kamu tidak mengerjakan? Maka kalau seperti itu, apa kata Allah di ayat ketiganya? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Alangkah besar kebencian di sisi Allah, kemurkaan di sisi Allah, orang yang mengatakan, yang memerintahkan, yang menyampaikan, dirinya sendiri tidak menjalankan. Apa nih bahasa sederhananya? Omdo, pinter ngomong tapi tak beramal. Ini subhanallah, kabura maqtan indallah, sangat besar kemarahan di sisi Allah. Maka siapa yang dicintai Allah? Ayat 4-nya tadi, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, berbaris-baris rapi. Maksudnya tidak ada pertikaian, tidak ada pertikaian, tidak ada celak mencela, tidak ada perselisihan, tapi satu sama tujuannya mengharap ridha Allah. Kalau ini yang terjadi, insya Allah umat Islam akan bersatu padu. Selama umat Islamnya tidak bersatu, terus berbeda pendapat dan terus ribut, masing-masing merasa benar, kecuali orang yang merasa benar karena dalil, maka memang harus kita merasa benar karena bukan sok benar, tapi memang dalil menyatakan demikian. Insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Maka untuk itu, sedangkan di dalam sunnah disebutkan di sini siapa orang-orang yang dicintai Allah. Di dalam as-sunnah disebutkan dari Abdullah, semoga Allah meridhoinya,
Saya bertanya kepada Nabi SAW, dan hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam Bukhari. Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Wahai Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Apa jawab Rasulullah? As-salatu li awalil waqtiha. Salat pada awal waktu. Maka salah satu karakteristik orang yang dicintai Allah adalah orang yang menjaga salatnya. Nanti secara detail kita akan membahasnya. Karena salat pada awal waktu adalah salat yang amalan yang paling dicintai Allah. Kalimat yang paling dicintai Allah. Kemudian juga sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalimatan habibatan ilar rahman, khafifatan alal lisan, thaqilatan fil mizan. Jadi Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma huwa kalimatun yuhibbu indallah? Kalimat apakah yang paling dicintai di sisi Allah? Kalimat zikir mutlak yang kita bisa ucapkan kapan saja. Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya kalimatan habibatan ilar rahman, dua buah kalimat ringan yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Sakilatan fil mizan, kalau ditimbang pada timbangan begitu berat timbangannya. Tetapi khafifatan alal lisan, kalau diucapkan oleh lisan itu sangat ringan. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim. Maha suci Allah dengan memuji namamu, maha suci Allah yang maha agung. Kalimat zikir yang sangat dicintai Allah. Maka orang yang dicintai Allah, banyak-banyaklah berzikir. Terutama zikir pagi dan petang, jangan pernah tinggalkan. Zikir setelah sholat fardu, jangan pernah tinggalkan. Zikir-zikir mutlak semampu kita, jangan kita tinggalkan meskipun tidak banyak. Terus kita pertahankan, karena innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah sangat mencintai siapa? Siapa? Orang yang zikir. Siapa? Bagaimana caranya? Innallaha yuhibbudz dzakirin. Allah sangat mencintai orang yang suka berzikir. Maka siapa yang berzikir itu? Baik laki-laki perempuan. Dzakirinallaha katsira wadzakirat. Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Apa jaminannya? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima. Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan ajran, pahala yang sangat besar. Maka inilah salah satu daripada orang-orang yang dicintai Allah. Kemudian pernah suatu ketika ada seorang sahabat namanya Asyad Abdul Qais. Ketika Asyad Abdul Qais itu memiliki rasa malu, kemudian apa? Dicelak para sahabat, kamu jadi orang terlalu pemalu. Maka disampaikanlah kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Inna fika la khoslatain. Sesungguhnya hai Asyad Abdul Qais, pada dirimu ada dua sifat, yaitu yuhibbuhumallah. Sifat kedua yang dua sifat yang ada pada dirimu itu sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-hilmu wal ana, yaitu al-hilm dan al-ana. Apa itu al-hilm? Apa itu ana? Bukan ilmu, al-hilmu. Hilm. Apa hilm? Ya, sifat yang enggak gerusa-gerusu, enggak buru-buru, enggak tergesa-gesa, orang yang sabar, yang enggak ajalah, tenang. Lal ana, apa itu ana? Rasa malu. Tetapi rasa malu bukan malu-maluin, bukan, tapi malu karena Allah. Kenapa? Karena sifat malu itu pun adalah bagian dari
iman. Betul nggak Bapak Ibu? Malu sebagian dari iman. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah." Iman itu memiliki tingkatan 70 atau lebih dari 60 cabang iman. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Adapun cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, ikhlas karena Allah, bukan karena apapun. Wal haya'u syu'batum minal iman. Sedangkan sifat malu itu pun bagian daripada apa contohnya Pak? Malu yang bagian dari iman. Malu karena Allah. Maaf, biasanya manusia malu karena siapa? Kalau malunya karena orang lain, karena manusia, pas ada manusia jaim, gak ada manusia, malu-maluin udah di hadapan Allah. Malu karena Allah Pak. Orang yang malunya kepada Allah, pasti dia akan memiliki sifat yang baik. Karena dengan dia malu kepada Allah, dia tidak akan berkata sembarangan, berbuat sembarangan, tidak bertingkah sembarangan. Dia pasti akan berhati-hati. Meskipun kalau mereka sudah tidak lagi punya rasa malu, ya sudah terserah kata Allah. Karena malu sebagian dari iman, maka di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Sesungguhnya yang didapati oleh umat-umat para nabi dari perkataan para nabi sejak zaman dahulu. Para nabi berkata kepada umatnya, dan kita mendengar hadis nabi ini dari sahabat yang bernama Abu Mas'ud, sampailah kepada kita hadis sahih riwayat Imam Bukhari, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak memiliki rasa malu, lakukanlah, perbuatlah apapun yang kamu ingin lakukan. Kira-kira kalimat ini maksudnya apa Bapak Ibu? Sindiran, pembiaran, sudah terserah Anda. Kalau Anda nggak malu, ya sudah terserah Anda. Disindir telak oleh Nabi SAW. Maka bagaimana mungkin Allah akan memberikan rasa cinta kepada orang yang tidak punya rasa malu? Sebab orang yang tidak punya rasa malu, dia akan berbuat seenaknya. Karena Allah perintahkan, ya sudah demikian. Kenapa Nabi sampai mengatakan demikian? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Allah pun mengatakan demikian pada ayat yang lain. Surat 41 ayat 40. Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mengingkari apa-apa yang ada di dalam ayat-ayat kami, baik itu ayat-ayat kauniyah tentang tanda-tanda kebesaran Allah, atau ayat-ayat qauliyah tentang sifat-sifat Allah, firman-firman Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Mereka mengingkari ayat Allah, la yakhfauna alaina, tidak akan mampu tersembunyi dari kami. Kira-kira Bapak Ibu, orang yang mengingkari ayat Allah, ada nggak yang mampu ngeles? Ada nggak yang bisa ngumpet? La yakhfauna alaina, enggak tersembunyi dari kami. Sampai kemudian ada pertanyaan di tengah ayatnya. Allah bertanya, "Afa mayyulqa finnari khairun amma ya'ti amina yaumal qiyamah?" Apakah kelak orang-orang yang dilemparkan ke neraka itukah yang lebih baik, atau orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga menemui Allah dengan rasa aman? Kira-kira pertanyaan ini butuh dipertanyakan nggak Bapak Ibu?
Menurut bapak dan ibu, kalau saya tanya nih, bapak ibu, menurut bapak ibu, manakah yang lebih baik? Orang yang dilempar ke neraka yang lebih baik atau yang masuk surga yang lebih baik? Nggak usah dijawab. Ngapain dijawab? Ini pertanyaan yang setiap orang pasti tahu jawabannya. Bener apa enggak? Kalau sudah pasti tahu jawabannya, ngapain dijawab? Maka Allah bertanya ini, apakah Allah membutuhkan jawaban Anda? Tidak. Allah butuh apa? Perenungan. Karena ini sindiran dari Allah. Perenungan, mari kita merenung. Jangan jawab, tapi merenung. Kamu tahu masuk surga lebih baik, tapi kenapa perbuatanmu tidak mencerminkan orang yang pengen masuk surga? Ada Pak yang seperti itu? Kalau memang masuk surga lebih baik, berusaha dong masuk surga. Tapi kenapa perbuatanmu nggak seperti orang pengen masuk surga? Ada orang, mana yang lebih baik? Yang lulus ujian atau yang nggak lulus? Yang lulus dong, tapi nggak pernah belajar. Kan sama saja. Maka Allah cuma mengatakan di ujung ayatnya, apa kata Allah? I'malu ma syi'tum. Kalau kamu disindir Allah tidak mempan juga. Allah biarkan, terserah kamu. I'malu ma syi'tum, lakukan terserah kamu, berbuat sesuka kamu. Tapi ingat kata Allah di ujung ayatnya, innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi bagaimana salah satu cara kita ingin dicintai Allah? Miliki rasa malu. Sehingga dengan kita punya rasa malu ada rasa takut. Dengan ada rasa takut, gak mungkin kita akan berbuat seenaknya. Maka orang yang punya rasa takut, pasti jaminannya adalah surga. Allah janji di surat 67, surat Al-Mulk ayat yang kedua. Ayat ke-12, Innalladzina yahshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang mampu takut kepada Allah, meskipun Allah itu enggak kelihatan, tapi dia betul-betul takut karena punya rasa malu, maka takut kepada Allah meskipun dia tidak lihat Allah. Nanti Allah berikan ampunan kepadanya, Allah berikan rizki yang paling mulia. Kalau dikatakan rizkun karim, ajrun kabir, maka yang dimaksud adalah surga. Inilah sifat-sifat yang disebut oleh penulis dalam muqaddimah, bahwasanya kita wajib memiliki itu agar kita dicintai oleh Allah. Kemudian di sini disebutkan pula surat Maryam surat 19 ayat yang ke-96. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan dalam hati mereka kasih sayang. Wudda, yaitu wadud, memiliki kasih sayang. Kasih sayang yang bukan semata-mata karena harta, kasih sayang bukan semata-mata karena cinta, semata-mata karena dunia, bukan, tapi kasih sayang ikhlas karena Allah. Apa bahasa cinta, bahasa Arabnya? Kasih sayang atau cinta apa? Mahabbah. Habba yuhibbu. Selain mahabbah apa? Wadud, wudda. Sama, artinya cinta. Ketika bapak ibu, maaf, sudah menikah, masih ada rasa cinta nggak dengan pasangan? Cintanya dengan pasangan itu apa? Mahabbah atau mawaddah? Mahabbah atau mawaddah? Bukan mahabbah. Apa bedanya mahabbah dengan mawaddah? Coba kita buka surat 30, surat Ar-Rum ayat ke-22. Ayat ke-21, Apa kata Allah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja
Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan kamu untukmu pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri. Bukan jenis kelamin, maksudnya jenis makhluk. Kita siapa makhluknya? Manusia, maka pasangannya jenisnya. Ada enggak katanya kiai Islam, ulama Islam, ustadz Islam nikahnya sama jin Islam? Pendusta. Ada cerita-cerita bohong seperti itu, khurafat. Ngapain nikah sama jin? Gaib kok. Allah pasangkan manusia itu dengan siapa? Pasanganmu dari jenismu sendiri. Jadi jangan pernah percaya kalau ada orang ngomong saya punya isi dari kalangan jin. Cerita-cerita kiai itu punya isi dari jin yang Islam. Kiai ustadzah perempuan punya suami dari jin Islam. Jangan percaya sama sekali. Pendusta, katakan saja pendusta. Sebab Allah tidak pernah pasangkan kita dengan makhluk yang lain. Kita dipasangkan oleh Allah dari jenismu sendiri. Kenapa Allah ciptakan kita berpasangan? Coba lihat lanjutan ayatnya apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Supaya kamu menjadi sakinah kepada pasanganmu, menjadi tenang. Nih majelis taklim kita namanya apa? As-sakinah. Jadi apa majelis taklim as-sakinah itu? Majelis taklim sumber ketenangan, tenang orangnya. Semoga semuanya benar-benar tenang. Jangan cuma tenang namanya sampai rumah gundah gulana terus. Tenang, sakinah. Allah tetapkan kita berpasangan agar kita tenang, nggak nyari di luar. Tapi ada manusia yang sudah nikah tetap cari di luar. Gimana tenang? Gimana sakinah? Maka agar sakinah Allah jadikan dari sakinah itu wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah jadikan di antara kamu ketika kamu sudah berpasangan dalam rumah tangga mawaddah, rasa cinta. Betul? Apa bahasa Arabnya cinta selain mawaddah? Mahabbah. Berarti mahabbah apa? Rasa cinta. Mawaddah, rasa cinta. Apa bedanya Pak? Mahabbah dengan mawaddah. Kalau kita sudah nikah, yang Allah inginkan mawaddah, bukan mahabbah. Ada orang ngomong, aku cinta kepadamu. Padahal belum layak dia dicintai. Karena belum sah. Dia apa? Cinta apa enggak? Cinta, tapi hawa nafsu. Meskipun dia ngomong karena Allah, tapi dia berbuat kemaksiatan. Jadi kalau mahabbah itu cinta, yang dia cinta belum tentu cinta itu dilandasi karena takut kepada Allah. Cinta yang belum tentu dilandasi karena Allah. Cinta dengan hawa, maaf, orang yang lagi PDKT berdua, laki-laki perempuan pacaran, itu punya rasa cinta enggak? Cintanya cinta apa namanya? Hawa nafsu. Biasanya anak muda cinta itu disebut cinta apa? Oh, monyet. Kenapa mesti monyet ya? Kenapa cinta monyet Pak? Coba, tahu nggak asalnya kenapa dinamakan cinta monyet? Tapi nggak ada orang sudah nikah disebut cinta monyet, nggak ada. Yang masih pacaran, ntar ganti lagi, itu pasti disebut cinta monyet kan? Kenapa dikatakan cinta monyet? Ya, salah satu binatang primata yang tidak punya pasangan resmi, monyet. Monyet Pak. Orangutan, gorila itu berpasang-pasangan tapi ada jantan dominan. Kalau monyet gonta-ganti Pak. Maka si monyet itu dalam satu kawasan dia pemimpin terbesar, ya udah milik dia si betina. Jantan-jantan yang lain jangan sekali-kali gauli betina. Kalau ketahuan, jadi gimana monyet kalau lagi cinta sama betina ini? Setelah dilampiaskan, cintanya hilang, balik ke betina yang lain. Sudah dilampiaskan, cintanya hilang. Jadi obral cinta. Itu namanya cinta monyet Pak. Makanya orang kalau belum nikah disebut cintanya cinta. Itulah Pak alasannya kenapa dikatakan cinta monyet. Cintanya tidak setulus hati, cintanya hawa nafsu, bukan karena Allah. Yang Allah inginkan kalau sudah nikah itu cintanya dengan apa? Mawaddah.
mawaddah, bukan mahabbah. Sebab cinta karena mahabbah itu adalah cinta yang hanya berdasarkan hawa nafsu. Meskipun mulutnya ngomong aku cinta karena Allah, tapi ketika kita sudah menikah, dituntut oleh Allah jangan cuma mahabbah, tapi harus dengan wadud, mawaddah, cinta yang betul-betul karena Allah. Inilah milik kita yang sah. Maaf nih, terutama perempuan-perempuan nih Bu, biasanya laki-laki kalau lihat yang kinclong gimana? Ya namanya laki-laki Pak, meskipun usianya sudah tinggi. Betul Pak, hawa nafsu itu wajar. Kalau kita nggak begitu bukan laki-laki namanya Pak. Tapi ingat, kita sudah punya pasangan yang sah. Itulah milik kita yang sah. Mau berubah kayak apa? Milik kita yang sah. Wahai bapak-bapak, jangan egois kita. Dulu istri-istri kita tuh langsing-langsing, singsat-singsat Pak. Sekarang langsung karena bapak juga. Menghamil, mengandung, melahirkan, tetap milik kita Pak. Mawaddah itu rasa cinta yang bukan lihat fisik. Itu halal, itu milik kita, itu bidadari kita di dunia. Jangan melirik yang lain. Meskipun ada apa? Candaan-candaan yang gak berguna. Rumput tetangga lebih, biarin rumput tetangga lebih hijau, haram tapi rumput kita kering tapi halal. Ya sudah, apalagi rumput kita hijau juga. Ya sudah. Maksudnya apa? Kenapa Allah nyatakan di situ mawaddah? Agar cinta kita kepada pasangan kita itu menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Di dalam rumah tangga itu tercipta ketenangan, kasih sayang. Meskipun kadang-kadang terjadi perbedaan, gara-gara salah omong bisa nggak jadi ribut? Tuh, siapa yang ribut duluan? Laki-laki atau perempuan? Ya. Kadang-kadang perempuan nyambutnya lebih dahsyat loh Pak. Itulah gara-gara salah omong loh. Tapi kalau punya mawaddah, saling pelukan lagi, maafkan lagi. Ini cuma salah persepsi aja kok. Tapi kalau cintanya mahabbah, sebel, kabur, pulang. Ya, ternyata ini Pak. Maka mawaddah itu tidak tergantung dengan materi, tidak tergantung dengan fisik. Maka kita cinta kepada Allah pun harusnya betul-betul mahabbah kepada Allah tanpa pamrih. Hanya karena Allah. Bukan karena ingin materi dari Allah, bukan karena mengharapkan segala-galanya dunia dari Allah, tapi yang kita harapkan adalah kasih sayang Allah, ampunan Allah, surganya Allah, pahalanya Allah. Itu yang kita harapkan, bukan kejar dunia. Maka kalau itu kita lakukan, Allah pasti mencintai kita. Tapi terhadap pasangan kita, yuk kita mawaddah dulu. Maka insya Allah kalau kita memiliki sifat wadud, di sini dikatakan tadi surat Maryam, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah Maha Pengasih akan menanamkan dalam hati mereka kasih sayang, tapi bukan dengan waddad, bukan habba, tapi wadda, wudda, wadud, kasih sayang yang semata-mata karena Allah, tidak karena materi. Maaf, banyak laki-laki begitu isinya sudah berubah, liriknya yang lain, cari yang lain. Ada yang begitu? Laki-laki di sini sih nggak ada, insya Allah. Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada dalam masjid. Kalau sudah dikeluar dari masjid saya nggak tahu. Subhanallah. Inilah mawaddah. Demikian pula wara-wara istri. Mencintai suaminya, tetap suaminya yang halal. Apapun kekurangan kelebihannya, itu suami Anda. Jangan mencintai suami yang lain. Karena apa? Karena Allah menginginkan demikian, agar nanti kita dicintai Allah. Bukankah kita sangat ingin dicintai Allah? Maka cintailah sesama kita karena Allah. Maka salah satu dari 7 golongan orang-orang yang akan dapat naungan dari Allah itu apa? Salah satunya, orang yang saling mencintai karena suami mencintai istri karena Allah, istri mencintai suami karena Allah, dia bersatu karena Allah, suatu ketika berpisah karena Allah. Maka itulah yang disebut wadda, yaitu orang yang memiliki al-waddud. Di sini cinta di dalam hati seorang hamba, Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Innallaha idza ahabba abdan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril.
wahai Jibril, faqal, oleh Allah berfirman, wahai Jibril, inni uhibbu fulana fa ahibbah, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka wahai Jibril, cintailah fulan itu. Aku cintai si fulan, hai Jibril, cintai pula si fulan. Qala, kemudian Rasul bersabda, fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril mencintainya. Summa yunadi fis sama, kemudian malaikat Jibril menyeru para malaikat yang ada di langit. Fayaqul, maka Jibril berkata, innallaha yuhibbu fulana fa ahibbu, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Fa yuhibbuhu ahlus sama, maka malaikat-malaikat penduduk langit mencintai si fulan. Pengen apa pengen, Bu? Siapa kira-kira yang dicintai para malaikat di langit? Orang yang mencari ilmu agama, orang yang senantiasa tadabbur Al-Quran, orang-orang yang senantiasa bertobat, orang-orang yang senantiasa kembali ke jalan yang benar, orang-orang yang jalannya lurus, dicintai oleh malaikat penghuni langit. Kemudian apa? Qala, Rasul bersabda, summa yuba'u lahul qabul fil ardi, kemudian hamba tersebut diterima oleh penduduk bumi. Orang yang dicintai oleh penduduk langit diterima oleh penduduk bumi. Tapi gimana penduduk bumi mencela menghina? Tenang, tenang, biarkan mereka tidak menerima kita. Yang penting sebagian orang menerima kita. Dan yang paling utama, Allah menerima kita. Para malaikat pun menerima kita. Maka salah satu yang dicintai Allah, siapa dari penduduk bumi? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Biasanya di undangan-undangan kajian ada taujihat itu kan, paling bawah kan apa penyemangatnya, taujihatnya. Barang siapa yang mau berjalan menempuh untuk berjalan mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju. Itu kalimat itu di dalam Sahih Muslim, petikan hadis bagian awal. Kalau hadis itu dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Nasai memang hanya satu penggal itu, man salaka tariqan, tapi dalam riwayat Muslim panjang. Setelah Rasul menyampaikan itu, kemudian beliau bersabda, man jalasa qaumun majlisan fi baiti min buyutillah, apabila ada suatu kaum duduk dalam satu majelis dari satu rumah dari rumahnya Allah. Ini kita lagi duduk di mana? Duduk di rumah Allah. Sedang mencari apa? Yaqra'una kitaballah wa yatadarrasuna bainahum, membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka. Kita enggak cuma baca, kita tadabbur. Kita baca ayatnya, kita tadabbur penjelasannya, kita compare dengan ayat yang lain, kita tafsirkan dengan al-hadis. Kita sedang mentadabburi Al-Quran, tadarrasuna bainahum. Kalau itu terjadi, khuffat humul rahmah wa ghasiyah, khuffat humus sakinah wa ghasiyat humur rahmah wa nazalat alaihimul malaikah. Allah akan limpahkan ketenangan dalam hatinya, Allah limpahkan rahmat baginya, Allah turunkan para malaikat menaunginya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah membangga-banggakan orang-orang yang ada di majelis ini di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Malaikat siapa itu? Yang memikul arsy-Nya Allah. Apa kira-kira yang dilakukan malaikat yang memikul arsy Allah ketika melihat hamba-hamba yang seperti ini? Surat Ghafir, surat 40. Kita lihat dari ayat 7. Surat 40, surat Ghafir atau Al-Mu'min, ayat yang ke-7. Walladzina yahmilunal arsya wa man haulahu. Siapa yang dimaksud di situ? Walladzina, para malaikat. Walladzina, dan malaikat-malaikat, yahmilunal arsya, yang memikul arsy, wa man haulahu, dan yang berada di sekeliling arsy, yang mengelilingi arsy. Ngapain malaikat itu Bapak Ibu? Subhanallah, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih,
Malaikat itu selalu bertasbih, menyucikan nama Allah, memuji nama Allah, dan malaikat itu selalu beriman kepada Allah. Lalu apa yang dilakukan malaikat tadi? Yang dimaksud oleh Allah, bahwasanya Allah menyebut-nyebut, membanggakan di hadapan para malaikat. Lalu malaikat itu mendoakan. Apa doanya? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang ada di arsy Allah itu, yaitu para penduduk langit itu, mendoakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Kira-kira orang beriman yang mana yang diberikan didoakan ampunan? Lihat doanya malaikat, masih di ayat itu pula, di tengah-tengahnya. Sambil malaikat berdoa, mengatakan apa doanya? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilman. Ya Allah ya Rabb, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir, maka ampunilah, lilladzina tabu, yaitu bagi orang-orang beriman yang bertobat, wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang selalu mengikuti jalanmu. Ibu, bapak, kalau seseorang berbuat dosa agar Allah ampuni harus apa? Supaya tobat kita terus langgeng diterima, kita harus apa? Tobat yang benar, toner. Jangan tomat, tobat kumat. Itu setelah kita tobat apa disuruh Allah di situ? Wattaba'u sabilak, mengikuti jalanmu. Kalau kita sudah tobat, hijrah, ya lurus jalan kita. Jangan sudah hijrah bengkok lagi. Wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim. Ya Allah, jagalah mereka ya Allah dari azab neraka yang menyala-nyala. Dan ini belum cukup doanya malaikat. Lebih lengkap doanya ayat yang ke-8. Apa itu doanya? Rabbana wa adkhilhum jannati adninillati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Coba lihat ini Pak. Wahai Rabb kami, innaka anta azizul hakim, afan, innaka antal azizul hakim. Coba lihat doanya malaikat. Wahai Allah, masukkanlah mereka, orang-orang beriman yang bertobat, yang selalu lurus jalannya tadi, ke dalam surga-surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Masukkan bersama orang-orang yang saleh dengan orang tua mereka, nenek moyang mereka, pasangan mereka, anak cucu mereka. Maaf Pak, yang sedang berdoa siapa ini? Di mana dia berdoa? Sambil mengelilingi arsy Allah, sambil memuji Allah, mendoakan orang yang beriman, yang lurus jalannya, yang selalu bertobat tanpa kita sadari. Masukkan mereka ya Allah ke dalam surga-surga Aden yang telah Engkau janjikan, dengan orang tua mereka, pasangan mereka, anak cucu mereka ya Allah. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau maha perkasa, Engkau maha bijaksana. Subhanallah, ini doanya malaikat. Bahkan nanti apabila sudah di padang mahsyar, lihat ayat yang ke-9, apa doanya? Waqihimus sayyiat, ya Allah, jagalah mereka dari segala keburukan-keburukan. Keburukan apa yang dimaksud di sini? Keburukan nanti di padang mahsyar, kesulitan di padang mahsyar. Wa man taqis sayyiati yauma idzin, maka barang siapa yang pada hari itu engkau jauhkan dari keburukan, faqad rahimtah, sungguh benar-benar telah Engkau berikan kasih sayang. Jadi kesulitan mana yang dimaksud Bapak Ibu? Nanti di padang mahsyar. Pengen apa? Pengen sekali. Inilah salah satu orang-orang yang dicintai Allah. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, apakah cukup dengan retorika ucapan atau dengan bukti amalan? Tapi kita jaga akidah kita, kita jaga tauhid kita jaga sunnah-sunnahnya Nabi kita jaga aturan-aturan Allah, tegak di atas sunnahnya. Insya Allah, jika itu benar-benar kita lakukan, kita akan mendapatkan kasih sayangnya. Terakhir,
Bagaimana salah satu cara yang kita akan mendapatkan cinta Allah? Ada sebuah hadis yang cukup panjang, tapi saya baca saja di bagian tengah-tengahnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Wa ma yazalu abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba senantiasa menambahkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah, sehingga dengan itu Allah akan mencintainya. Maaf, banyak umat Islam kalau mengerjakan ibadah sunnah suka malas atau malas. Kenapa? Wajib kan wajib, ditinggalkan dosa. Kalau ditinggalkan dosa, kalau dikerjakan dapat. Kalau sunnah kan cuman sunnah, dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Itulah akhirnya banyak umat Islam ninggalin sunnah. Ini kata Rasulullah SAW, ini hadis qudsi. Allah berfirman, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba menambahkan ibadah-ibadah selain yang wajib, berarti ibadah-ibadah sunnah, saum sunnah, apalagi salat sunnah, sedekah sunnah, ibadah-ibadah sunnah kita tambahkan semampu kita, maka Allah akan mencintai kita. Apa risikonya? Apa faedahnya jika Allah mencintai kita? Idza ahbabta, apabila aku telah mencintainya, aku akan menjadi sam'ahu alladhi yasma'u biha. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Ini pendengaran kita dijaga Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru biha. Aku akan menjadi kedua matanya, pandangannya, penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Aku akan menjadi kedua tangannya yang dengan kedua tangannya dia berjuang. Wa rijlahu alladhi yamshi biha. Aku akan menjadi kedua kakinya yang dengan dua kakinya dia melangkah. Wa idza sa'altani, dan apabila hamba yang aku cintai meminta kepadaku, la u'tiyanna, aku berikan permintaannya. Wa in ista'adzani la u'idhanna, dan jika hambaku meminta perlindungan kepadaku, aku lindungi dia. Kenapa? Karena dia berusaha menjadi orang yang dicintai Allah. Inilah muqaddimah, dan ada beberapa tapi kami cukupkan tentang muqaddimah ini. Insya Allah kita akan membahas nanti setelah itu. Dari muqaddimah ini kita langsung membahas pada bab yang pertama, insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah. Demikian insyaallah selanjutnya kita akan membahas kitab ini. Jadi ini dia 40 karakter orang-orang yang dicintai Allah. Karakternya semua, landasannya tidak ada dalil kecuali Al-Quran, Al-Hadis. Dan insyaallah seluruh hadis yang disampaikan di sini hadis-hadis yang sahih, yang kedudukannya sahih. Sekurang-kurangnya hadis hasan, tidak disebutkan hadis dhaif, apalagi hadis yang mungkar, yang maudhu. Karena di dalam ibadah itu kita wajib berpedoman dengan hadis-hadis yang sahih, sekurang-kurangnya hasan, dan tentu saja dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Silahkan bagi para jamaah yang mau bertanya, baik yang menitip lewat chat, silahkan. Yang mau bertanya secara langsung, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sepasang suami istri ini menikah, ya. Tetapi istrinya ini dia murtad, ya, artinya dia memeluk agama Kristen. Ya. Nah, beberapa tahun kemudian berpisah, ya, berpisah. Akhirnya istrinya tersebut tidak jelas, ya, artinya dia memeluk agama Islam atau Kristen. Nah, sekali waktu saya tanyakan, kamu bagaimana untuk agamanya, begitu kan? Tapi saya sekarang ini kok udah memulai sholat lagi, katanya dibilang gitu. Kata istrinya.
Cuma Kayak saya pertanyaan ingin Ibu. menanyakan begini Ustadz, kamu sudah membaca Syahadat lagi atau belum? Saya belum berani. Baik, ya. Ibu. Nah yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya dia ingin membaca atau membaca syahadat, nah itu apakah hanya perlu di hadapan keluarga atau Baik, Ibu. disaksikan juga oleh orang lain? Terima kasih. Baik, seorang suami istri isinya murtad, maka bagi suami tidak punya pilihan lain, wajib diceraikan. Ini berdasarkan perintah Allah di surat Al-Mumtahanah, surat 60 ayat 10. Surat 60 Al-Mumtahanah ayat 10, di bagian ujung daripada ayat. Janganlah kamu tetap berpegang teguh pada tari pernikahan dengan orang-orang kafir. Jangan berpegang teguh pada tali pernikahan dengan orang-orang kafir. Jelas. Jadi kalau ada salah satu pasangan murtad, Allah cuma perintahkan satu, cerai. Setelah tentu diperingatkan lebih dulu, diberi waktu kesempatan. Nah setelah bercerai, katakanlah tadi sudah bercerai, suaminya nggak kemana, istrinya ada. Ternyata istrinya sekarang ngomong, sekarang saya setelah cerai, saya udah mulai sholat lagi kok. Padahal sempat murtad. Lalu bagaimana? Seorang yang murtad, maka menjadi Islam itu dengan cara apa? Syahadat. Apakah syahadat itu harus disaksikan oleh orang? Tidak. Allah Maha menyaksikan. Kecuali orang-orang yang non-muslim yang ingin bergaul dengan orang-orang Islam yang lain, yang ingin pada komunitas itu. Coba ada orang kafir, belum pernah kita saksikan syahadat, tidak ada saksinya yang syahadat, tiba-tiba datang ke sini, kira-kira gimana? Gak bisa. Kamu bukan, saya sudah, mana buktinya? Lalu bagaimana kalau toh mau bersyahadat, disaksikan? Gak perlu disaksikan, dikasih apa namanya tuh? Sertifikat, gak usah. Ganti KTP, gak usah. KTP kan cuman administratif. Tapi kalau mau diganti, ya silahkan. Boleh saja. Yang penting Allah tahu agama kita. Maka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka ibu boleh tanya, apakah kamu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali dengan tulus dan ikhlas? Sudah? Sudah, beres. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, insya Allah. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya, apakah boleh puasa tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah niat untuk membayar puasa Ramadan? Syawal lewat, Zulqa'dah lewat, lalu Zulhijjah. Kenapa mesti nunggu 1 sampai 9? Oke, saya tidak bersuuzon. Katakanlah memang betul-betul dia belum puasa, belum maka apakah puasa sunnah boleh diniatkan sekaligus dengan niat puasa wajib? Niatnya cukup untuk wajib saja. Ya Allah, saya mau qadha. Qadarullah, kemarin saya sakit selama 10 hari. Saya belum membayar ganti. Kenapa? Kemarin Syawal sampai Zulqa'dah ini saya belum mampu bayar. Maka saya harus membayar. Silahkan. Tapi kalau kemarin Syawal, kemana aja? Sakit. Oke, alasannya syar'i. Zulqa'dah sakit. Ini datang ngaji. Kan gak sakit berarti, afan. Intinya, meskipun membayar qadha, kapan batas akhirnya? Sebelum Ramadan tahun depan. Batasannya terakhir Sya'ban. Ummul Mukminin pernah, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, aku pernah mengqadha puasaku di bulan Ramadan di bulan Sya'ban sebelum datang Ramadan berikutnya. Apa itu penyebabnya? Karena kesibukanku menyertai Rasulullah SAW. Karena Ummul Mukminin Aisyah sering menyertai Rasul dalam peperangan, dalam dakwah, sehingga waktunya tidak mencukupkan untuk saum di perjalanan yang begitu beratnya. Maka beliau baru Sya'ban. Maka di sini bolehkah puasa tanggal 1 9 Dzulhijjah dengan niat membayar? Boleh sekali. Tapi nanti akan ditanya oleh Allah, kenapa kau baru bayar sekarang? Asal jangan diniat, saya mau niat Ustadz, qadarullah 1 sampai 9 saya mau puasa, tapi niat saya mau double, ya puasa awal 10 Zulhijjah dan juga puasa qadha biar saya dapat pahala. Nanti pas hari Senin pertama tanggal 1 niatin juga puasa Senin, jadi dapat 3, ya puasa Senin, ya Zulhijjah, ya puasa qadha. Maruk amat. Marilah berniat itu cukup 1 niat untuk 1 amal perbuatan, karena demikianlah contoh Nabi SAW.
Dan apakah ada dalilnya puasa 9 hari, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 9? Ada, sahih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dan hadis ini dari sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil amalu salih fihi ma fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni al-ashr awal Dzulhijjah." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tidaklah ada suatu amal dari amal-amal saleh yang lebih dicintai Allah yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Kalau dikatakan hari-hari berarti siang atau malam? Siang. Kalau dikatakan lail, mana hari yang paling baik di antara bulan-bulan? 10 hari pertamanya tuh 10 hari di bulan apa? Dzulhijjah, enggak ada yang mengalahkan. Kalau dikatakan hari berarti dari subuh sampai maghrib. Mana malam yang terbaik di 10 yang akhir? Selain itu enggak ada, kecuali hanya satu. Di mana? 10 akhir Ramadan. Jadi kalau yang paling baik malamnya 10 akhir Ramadan malam, jadi maghrib sampai subuh. Tapi amalan apa yang paling baik yang adanya di malam Qadar? Semua amalan baik, tapi kejarlah malam Qadar di 10 malam akhir, di malam-malam ganjil, sebagaimana kita lakukan kemarin Ramadan. Jadi memang berdasarkan hadis ini para ulama sepakat, amal yang terbaik di bulan Dzulhijjah adalah amalan yang dilakukan di siang hari. Bukan berarti malam harinya yes bebas, enggak. Malam harinya tetap kita ibadah, tapi siang harinya pun lebih giat lagi ibadah, berzikir, berdoa, beristighfar, baca Quran, cari ilmu agama. Dan amal apa yang paling baik dilakukan antara subuh sampai maghrib? Yang dilakukan dari subuh sampai maghrib? Puasa. Maka puasa yang terbaik mana? 10 awal itu, 10-nya nggak mungkin karena hari nahar, berarti 1 sampai, sepakat ulama. Bahkan ketika sahabat, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, apakah tidak lebih baik dari jihad fisabilillah ya Rasulullah? Walal jihadu fisabilillah, ya meskipun itu jihad fisabilillah, kalah dengan amalan di 10 pertama Dzulhijjah. Illa kecuali rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi summa lam yarji' bisyai'in. Seorang laki-laki keluar membawa hartanya, keluar membawa jiwanya, maju ke medan perang, mati di medan perang, dan tidak bawa kembali harta dan jiwanya. Jadi yang bisa mengalahkan keutamaan 10 pertama Dzulhijjah apa? Mati syahid. Tapi ada nggak orang bisa perang mati syahid di bulan Dzulhijjah? Kenapa? Bulan Dzulhijjah bulan haram. Kalau bulan haram berarti bulan yang diharamkan berperang. Artinya apa? Bapak Ibu jaga sebaik-baiknya. Dan puncaknya apa? Puncaknya saum Arafah 9 Dzulhijjah. Lalu puncaknya ibadah yang tidak haji, nyembelih kurban. Bagi yang haji semua dilakukan, betul, kecuali saum tidak dilakukan karena sedang berjuang. Arafah pun tidak dilakukan karena sedang berjuang. Jadi inilah amalan yang terbaik di bulan Dzulhijjah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul kalau orang masih punya hutang, taubatnya dan istighfarnya biarpun ribuan kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan saya masih angsur rumahnya? Wah, ibu yang angsur berarti kalau percaya ini nggak pernah diterima bu taubatnya bu. Nggak ada kaitannya antara hutang dengan istighfar. Kalau orang yang berhutang itu satu, belum saatnya bayar, belum jatuh tempo, dia tetap terhutang. 2, dia sudah saatnya tapi tidak mampu bayar karena memang keadaan. Nah, siapa yang akan tertahan? Orang yang mampu bayar utang, nggak mau bayar utang. Nah, itu beda. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, layyul wajidu zulmun. Orang yang mampu bayar utang tapi nggak mau bayar utang, zolim. Kezoliman kelak akan menjadikan. Maka istighfarnya belum diampuni oleh Allah sebab dia tanggungannya belum dibayar. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari seorang
saya khilaf namanya, saya khilaf namanya, tapi hadisnya sahih. Apa kata Nabi SAW? Kalau ada orang mampu bayar utang, orang kaya, dan dia tidak membayar, ngulur-ngulur, yuhillu irdahu wa uqubatahu. Apa namanya? Amir bin Syarid bin Salimah. Amir bin Syarid bin Salimah. Dia mengatakan, Nabi SAW telah mengatakan bahwasanya, kalau ada orang mampu bayar hutang, kaya, tapi nggak mau bayar hutang, halal kehormatannya, halal siksanya nanti. Maka di hadis yang lain, pada bab tentang jenazah, Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Seorang mukmin kalau dia masih punya hutang, nanti di yaumil akhir harusnya jiwanya telah terampuni oleh Allah, terkatung-katung, tertunda selama hutangnya belum dibereskan, sampai dibereskan kepadanya. Maka boleh jadi orang yang ngeberesin hutang nanti doa amal-amalnya diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang dulu pernah dihutangi. Maka jangan sampai mangkir dari satu terakhir tentang hadis hutang. Hadisnya juga sahih riwayat Imam Muslim. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apabila aku berperang melawan musuh Allah, lalu aku mati terbunuh di medan perang, apakah Allah ampuni dosa-dosaku semuanya?" Ya. Selama kamu seorang mukmin yang betul-betul berjuang karena Allah dan kamu tidak lari dari pertempuran. Ditanya lagi, apa tadi tanya kamu, kata Nabi? Apakah aku akan diampuni dosanya oleh Allah jika aku berperang membela agama Allah dan aku mati di medan perang? Ya, asalkan kamu betul-betul berperang karena Allah dan tidak lari dari pertempuran, kecuali dosa hutang. Demikian Jibril berkata kepadaku, bahwa orang yang mati syahid sekalipun hutangnya tidak terampuni. Hati-hati nih. Makanya kalau kita lagi sholat, lagi sujud, lagi tutup tasyahud, sebelum salam, jangan pernah tinggalkan doa dari lilitan hutang. Apa doanya? Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah. Karena Rasulullah SAW yaqulu fis shalah, bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa mendoa di dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. 6 yang diminta Rasul. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab neraka jahanam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal yang menjerumuskan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah bahaya kehidupan dan kematian. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala perbuatan dosa dan terlilit hutang. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Anda setiap sholat membaca doa ini agar terbebas dari hutang. Berapa besar hutangnya Anda? Berapa banyak hutang Anda? Sampai tiap sholat Anda berdoa dari berapa hutang Anda?" Rasul punya hutang enggak ketika itu? Enggak. Kapan Rasul berhutang? Atas perintah Rasul, sahabat Jabir bin Abdullah ngadu kekurangan onta untuk perang. Kata Jabir, pinjam dulu onta, nanti akan dibayar kalau onta zakat datang. Ada jaminannya. Lalu kapan lagi Rasul utang? Setelah Rasul pulang dari haji wada, di saat beliau mulai sakit-sakitan, beliau tidak punya nafkah, maka baju besinya digadekan dengan beberapa sok. Setiap isinya dibekali 2 sok gandum. Tahu nggak Bapak Ibu satu sok berapa? 3,5 liter. 2 sok gandum berarti berapa? 7 liter. Menjelang wafatnya Rasul, tiap isi dikasih 7 liter gandum. Lalu jaminannya apa? Baju besi, baju perang. Berarti Rasul punya utang enggak? Punya, tapi sudah lunas? Sudah, karena jaminannya sudah di tangan. Andai kata Rasul tidak membayar, maka jaminannya gadenya beres, aman.
Tapi Rasul berwasiat, salah satu wasiatnya, ya Ali, baju besiku tergadai karena aku meminjam beberapa sok gandum untuk istri-istriku. Andai aku tidak sempat menebusnya, aku keburu meninggal, tolong tebus baju besiku. Akhirnya oleh Ali ditebus baju besinya, lalu baju besinya menjadi milik Ali. Rasul punya utang? Enggak. Lalu apa jawaban Rasul ketika ditanya sahabat, berapa utang Anda sampai dalam sholat Anda berlindung dari utang? Sesungguhnya Rasul nggak ngomong masalah utang kepada dirinya, tapi jawabannya begini, sesungguhnya orang itu kalau sudah berhutang, kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau ditagih marah. Bener apa bener? Oh, memang sabda Rasul sudah disampaikan. Galakan dia istilahnya kan? Tuh, yuk kita berlindung dari hutang, Pak. Dari doa biasanya, ibu apa, bapak ibu apa? Doa yang biasa dibaca setelah tasyahud sebelum salam. Biasanya yang doa yang sahihnya juga ada sahih, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Boleh, urutannya begitu boleh. Tambahin dua. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Pak Ustadz, apakah kiat agar kita sabar dan istiqomah dalam ibadah? Ya berusaha. Kalau orang sudah itu ada doa khusus. Allahumma inni paksakeun abdi. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon dipaksa ya Allah, paksakan aku ya Allah. Karena ibadah itu harus kita paksa. Kalau kita nggak bisa memaksa sendiri sulit. Maka insya Allah kita belajar sehingga dengan kita belajar ilmu agama kita bisa istiqomah dan kita bisa ibadah. Dan tentu tadi diantaranya rasa takut. Apakah ayat surat Al-Maidah ayat 5 apa nih? Oh, apakah tafsir surat Al-Ma'arij ayat 5 namanya fasbir sobron jamila, ini ketika Nabi disakiti, diusir, dizolimi oleh orang Mekah, disuruh apa? Fasbir sobron jamila, maka bersabarlah dengan sabar yang indah, sabar yang baik. Gimana sabar yang baik itu? Sabar yang setelah sabar jangan dibarengi emosi. Tapi kalau toh marah, tolong dengan cara marah yang baik. Jangan dengan gontok-gontokan, dengan emosian. Itulah yang disebut sabron jamilah, sabar yang baik. Apa ini? Apa doa? Subhanallah. Membaca doa Allahumma yasir wala tu'asir. Apa ya maksudnya nih penanya nih, tulisannya maaf agak kayak tulisannya wartawan jadi saya nggak begitu bisa membaca. Membaca apa doa Allahumma yasir wala tu'asir itu doa minta kepada Allah agar diberi kemudahan. Allahumma yasir, ya Allah mudahkanlah urusanku, wala tu'asir, jangan kau persulit urusanku. Boleh di saat kita lagi sulit, di saat kita lagi kena macet buru-buru, bacalah doa ini, Allahumma yasir wala tu'asir. Ustadz izin bertanya, bagaimana sikap kita sama orang yang benak sama kajian sunnah, yang benci sama kajian sunnah, dan dia seorang ustazah, ya nggak apa-apa. Yang penting kita jangan benci dia. Sudahlah, dibenci nggak apa-apa. Sampai Rasul wasiat nih di kitab Sahih Muslim diceritakan ini bab tentang termasuk huru-hara akhir zaman. Kelak sepeninggalku akan terjadi apa diantaranya? Keributan, kekacauan, al-haraj, saling berbunuh, berbeda pendapat, saling berbenci-bencian. Maka aku berwasiat kepada kamu, jadilah kamu orang yang terbunuh, jangan jadi si pembunuh. Ini pesan Nabi. Apa artinya? Di saat sangat genting saling bertikai umat Islam sama yang lain, kamu harus sabar. Jangan kamu yang mencelakai mereka, biarlah kamu dicelakai mereka. Jangan kamu menghina mereka, biarlah mereka menghina kita. Jangan kamu membenci mereka, biarlah mereka membenci kita. Tapi jangan nekat, tolong gue dibenci sama lu deh, gak apa-apa, gue gak bakal benci balik. Jangan nekat.
Intinya kita berusaha baik, ada yang membenci kita, biarin. Ada yang mencela kita, biarin. Tadi kan surat Al-Maidah ayat ke-54 yang kita pertama buka, di mana dia tidak marah ketika dicela orang, ketika dibenci orang. Tapi ustadzah, masa benci sunnah? Ya haknya dia, ibu. Kalau kita mau ikutan, kalau kita nasihati, ayo, wah kamu mah alirannya sesat, itu mah Wahabi, pokoknya aliran sesat. Ya sudah, nggak apa-apa. Semoga Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang alirannya sesat. Kenapa? Ketika Nabi mengatakan kelak umat Islam, kalau ahli kitab orang Yahudi terpecah berapa golongan? 72. Umatku umat Islam terpecah berapa? 73. Dari 73 siapa yang selamat? 1. Tugas kita apa? Nyari yang 72 atau yang jadi yang 1? Dah itu, jangan sibuk 72 siapa aja ya. Kita kadang-kadang repot di sananya. Kepo bener mau nyari, sudahlah. Rasul cuman mengatakan 1 yang selamat. Ketika Rasul ditanya siapa yang selamat? Yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Tugas kita jadilah yang 1. Contoh, ini ada, katakanlah ini ada berapa? 150 orang. Ini mahasiswa. Wahai para mahasiswa, kalian semuanya itu terpecah-pecah. Tapi di antara terpecah-pecah golongan, hanya ada 1 golongan yang lulus. Kira-kira nyari, yang gak lulus siapa ya? Yang lulus siapa ya? Anda gak usah sibuk. Oh terserah kalau gitu, saya ingin jadi golongan yang lulus. Maka tanya, siapa golongan yang lulus Pak dosen? Yang mau ikut kuliah denganku dengan tertib, yang mengerjakan tugas-tugasku, yang mau disiplin, yang ikut aturanku. Pasti kamu jadi golongan yang lulus. Tugas ibu apa sama bapak? Jadilah golongan yang lulus. Jangan jadi golongan yang terpecah belah. Dan gak usah sibuk nyari yang mana. Jangan NU, Muhammadiyah, Persis ini. Oh dia gak senet tuh. Jangan, somse Anda kalau begitu. Sudahlah, kita cari menjadi orang yang benar. Jika ada yang membenci kita, jangan kita membenci balik. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan demikian. Apalagi cuma dibenci. Contoh nih Bapak Ibu, tolong jawab dengan jujur. Bapak Ibu pernah nitip sama seseorang nih, namanya si Fulan orang ini nih. Nitipin uang 10 juta. Bapak Ibu punya utang. Qadarullah, si Fulan ini saudara kandung dari si Fulan yang ibu punya utang sama dia. Rumahnya jauh di Kalimantan. Pada saat saudara kandungnya main, ketemu, ibu mau bayar utang. Repot mau transfer daripada ini. Saya mau nitip aja. Nitip ke saudaranya nih. Dititipkan nih, tolong utang apa ini? Kamu kan saudara kandungnya si Fulan kan? Oh iya, kenapa? Nitip ya 10 juta buat bayar utang saya. Oh baik, saya titip. Ibu curiga nggak dengan si Fulan? Curiga nggak? Nggak kan? Kenapa nggak curiga? Wong saudara kandung. Qadarullah si Fulan itu khianat. Nggak disampaikan kepada saudara kandungnya yang ibu utang sama dia, bapak utang sama dia. Tiba-tiba saudara kandungnya yang memberikan utang sama bapak dan ibu nagih terus sama bapak dan ibu. Lalu ibu ngomong, saya udah titipin sama siapa? Sama si Fulan. Fulan siapa? Adik kandung bapak. Namanya siapa? Fulan. Iya benar, tapi duitnya nggak pernah sampai kepada saya. Dia memang orang curang, dia orang yang tidak baik, dia mah orang nggak amanah. Kira-kira kita tetap wajib bayar nggak? Kenapa? Salah Anda nggak ngomong sama dia. Saya titip ya sama Fulan, kan pasti dia akan ngomong, si Fulan jangan dititipin, nanti nggak amanah. Akhirnya ibu, bapak bayar 10 juta. Tekor nggak 10 jutanya? 5 tahun, 10 tahun, lupa. 10 tahun kemudian ketemu si Fulan tadi. Qadarullah si Fulan mau beli sesuatu, nitip uang sama Anda 10 juta. Apa yang akan Anda lakukan? Jawab dengan jujur, apa yang Anda lakukan? Tuh kan, ambil. Kenapa diambil? Oh, dia pernah khianat. Boleh atau tidak? Haram, dosa besar Anda. Loh Ustaz, kan dia pernah khianat. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, Addul amanata mani'tamanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah menitipkan amanah kepadamu. Wala tahun man khonak.
kamu jangan sekali-kali berkhianat kepada orang yang pernah berkhianat kepadamu. Wah, 10 juta raib, urusan 10 juta. Anda jangan khianat. Anda khianat, Anda termasuk tercap khianat. Sungguh subhanallah, dikhianati aja nggak boleh balas mengkhianati loh, apalagi cuma dibenci. Sudahlah, kalau ada yang membenci, jangan kita membalas dengan kebencian. Kebencian itu harus kita balas dengan apa? Tuh, pada ngerti jawabannya. Ada ayatnya enggak? Ada ayatnya. Di surat 23 ayat ke-96. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah perbuatan buruk mereka, perbuatan jahat mereka dengan perbuatanmu yang lebih baik. Mereka mensifati kita, membenci kita, biarin. Allah tahu kok tentang apa yang mereka sifati. Seakan-akan dikiranya Allah nggak tahu apa. Dah, balas dengan yang lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, demikian Bapak Ibu jam sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Oh, masih ada? Silakan. Mohon maaf Ustadz, tadi dikatakan bahwa satu amalan satu niat. Sepertinya ini ada perbedaan. Saya orang tua yang memang telat belajar. Kemarin ada juga Ustadz yang bilang, oh boleh sholat ini, boleh digabung ini, puasa ini boleh. Yang dasarnya apa yang kita harus ambil Ustadz? Yang mana yang mau kita pakai? Betul Ibu, di negara kita di Indonesia banyak sekali Ustadz yang ngomong begitu. Bahkan kemarin Syawal itu kan ada share ya Bu ya, tanggal sekian, niatkan nih hari Kemisnya, niatkan puasa Senin Kemis, bertepatan tanggal 13 Syawal, maka niatin puasa Ayyamul Bid, sekaligus kamu belum puasa Syawal, niatin puasa. Jadi niatkan untuk satu perbuatan, niat 3, yaitu niat Senin Kemis, niat pula Ayyamul Bid, niat pula Syawal, jadi dapat pahala 3. Hayo niatnya 3. Pertanyaan saya, pernahkah Rasul mencontohkan itu? Adakah dalilnya? Cari. Ibu tidak mengapa, tanya sama Ustadz yang berpendapat itu. Jangan malu. Maaf Pak Ustadz, boleh gak berniat satu itu? Dalilnya apa? Dasarnya apa? Tanya. Oh, dasarnya apa? Innamal a'malu binniyah. Itu tidak dikaitkan satu niat untuk 3 perbuatan. Tapi innamal a'malu binniyat maksudnya adalah setiap kamu berbuat satu amal, letak niatmu tuh dalam hati. Apa yang kamu niatkan? Satu untuk satu. Sekarang misal Ibu, kata Ustadznya ngomong begini, biar Ibu dapat pahala 3. Apa pahalanya? Senin Kemis dapat, pahala Ayyamul Bid dapat, pahala Syawal dapat. Jadi dapat berapa? Sekarang saya tanya, Pak Ustadz berani jamin gak saya dapat 3? Kira-kira apa jawabannya Pak Ustadz? Ya enggak lah, urusannya Allah. Lah ya sudah, yang menjamin pahala itu siapa Bu? Maka Allah turunkan ayat Al-Quran surat 4 123. Surat 4 123. Apa kata Allah? Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Pahala dari Allah itu bukan angan-angan kamu. Pahala dari Allah itu bukan angan-angan ahli kitab. Man ya'mal amilan sayyi'atan, barang siapa beramal dengan amalan yang buruk, amalan yang jahat, fala yujza, tidak akan dibalas kecuali sebanding dengan kejahatannya, dan tidak akan mendapat penolong selain daripada Allah. Gak ada penolong dan gak ada pelindung. Jadi di sini Bapak Ibu, niat kita itu yang penting ikhlas. Wah, Anda berbuat satu ya sudah ikhlas. Allah mau balas 10 sampai 700 cemen bagi Allah. Yang penting satu niat untuk satu perbuatan. Itulah yang dicontohkan oleh Rasul. Bukankah ibadah itu yang dinilai apa? Yang paling baik amalnya. Amal yang terbaik itu apa? Amal yang dilakukan dengan mukhlisina lahuddin. Jadi ternyata tidak ada satupun dalil dari Nabi, perbuatan sahabat, bahkan pendapat imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, yang berpendapat bolehnya niat, satu niat untuk mendobel, mentripel satu perbuatan. Maka saya secara pribadi tidak pernah berniat dengan cara itu. Kalau dikatakan boleh nggak? Ya boleh, tapi sekali lagi
siapa pemberi pahala? Saat kita ibadah itu mana yang lebih kita kejar? Pahala atau ampunan? Ampunan atau rahmat Allah? Ampunan, rahmat Allah, karunia Allah. Meskipun kita berharap pahala, tapi pahala itu bagian kecil daripada karunia Allah. Kalau kita mengharapkannya ampunan Allah, ikhlas, aman tubuh, bismillah. Jadi saya secara pribadi tidak pernah meniatkan double-double, triple-triple. Pokoknya saya satu niat ya satu. Mana yang paling utama? Hari ini misalkan hari Senin, ya sudah saya niatkan Senin. Pas berbetulan dengan Ayyamul Bait, tentu lebih utama Ayyamul Bait, karena Ayyamul Bait sebulan hanya sekali. Senin sebulan bisa 4 kali, bisa 5 kali. Kalau saya mau sholat, saya tahiyatul masjid, berbetulan dengan qobliyah maghrib, saya tentu tahiyatul masjid, karena lebih utama, sebab qobliyah maghrib tidak termasuk yang muakkad. Tapi saya masuk masjid, mau qobliyah subuh, ternyata waktunya tinggal 5 menit, saya juga pengen tahiyatul masjid, mana yang lebih utama? Qobliyah subuh, karena hanya sekali di dalam satu hari. Sementara tahiyatul masjid bisa kapan saja Anda masuk. Apakah boleh niat double? Ya tahiyatul masjid dan qobliyah subuh, saya cuma niatkan satu yang lebih utama. Kalau Allah mau memberikan double, terserah Allah. Kalau Allah memberikannya triple, bahkan 700 kali lipat lebih, terserah Allah. Yang penting saya ikhlas. Kalau sudah ikhlas gak mungkin gak dibalas ibu. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu, afan, kita tenang dulu sejenak. Kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.